Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Kita harap semua teman tidak abai terhadap protokol kesehatan. Jadi walaupun kita berada di lingkungan rumah, kita tetap harus menjaga kesehatan kita agar kita dan keluarga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin. Hari ini tidak terasa, Ustazah sudah menyampaikan materi pembelajaran ke pertemuan ke-6. Alhamdulillah, sebelum kita belajar, Ustazah mau ajak teman-teman kita berdoa dulu ya, agar Allah mudahkan kita dalam memahami materi pembelajaran hari ini. Sama-sama berdoa, let's pray begin. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu dan pemahaman. Amin. Sebelum mau membahas materi kita hari ini, Ustazah mau ajak teman-teman berdiskusi dulu mengenai tema pembelajaran kita pekan ini. Tema yang besarnya adalah globalisasi atau dalam bahasa Inggris globalization. Globalisasi itu pasti sering didengar sama teman-teman di era sekarang. Ada yang mau informasikan globalisasi itu apa? Atau teman-teman punya pendapat tentang globalisasi? Coba, apa itu globalisasi? Di pembelajaran IPS kita sering menggunakan media globe. Globe itu adalah peta bola dunia. Nah, globalisasi makna katanya tidak jauh dengan kata dunia. Globalisasi adalah proses mendunianya suatu hal, baik itu di bidang perekonomian, transportasi, teknologi, politik, dan lain sebagainya. Jadi, ketika ada globalisasi atau proses mendunianya sesuatu hal, berarti hilanglah batas atau jarak antar negara. Kenapa hilang? Karena dengan adanya globalisasi, kita bisa tahu informasi dari transportasi, ekonomi, teknologi dari belahan negara di dunia dengan sangat cepat tanpa harus kita berada di bagian negara tersebut. Misalnya sekarang, kita bisa beli barang-barang luar negeri. Misalkan kita mau beli barang yang ada di Jepang, Singapura, ada banyak loh caranya. Bisa melalui belanja online ataupun bisa dengan menggunakan jasa titip barang atau disingkatnya just tip. Nah, dan berbagai cara lainnya. Nah, tadi yang saya sebutkan adalah bidang ekonomi. Selanjutnya di bidang transportasi. Transportasi sekarang kita bisa pergi berkeliling dunia bahkan dengan waktu yang singkat, tidak harus berhari-hari. Misalkan kita mau ke mana, teman-teman mau ke mana? Mau ke Turki misalkan. Ke Turki kita sekarang sudah ada pesawat. Dengan pesawat bisa 1 hari atau kurang dari 1 hari kita bisa sampai di Turki. Di bidang transportasi ada banyak sekali perubahan-perubahan atau kemajuan-kemajuan. Adanya kereta yang sangat cepat di Jepang, dan bahkan sekarang sudah berada di berbagai negara di Eropa. Oke teman-teman, berarti karena kita berada di era globalisasi atau tepatnya era milenial, tentu teman-teman harus lebih giat lagi belajarnya agar kita bisa bersaing dengan orang-orang di berbagai belahan dunia. Nah, hari ini Ustazah mau mengajak teman-teman untuk belajar to be. To be, apa itu to be? Ini adalah kata bantu. Kita sering sekali menemukan kata to be ini berada dalam kalimat, baik itu dalam dialog maupun dalam teks. Nah, to be atau kata bantu penggunaannya sebagai penghubung antara subjek dengan kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan dalam sebuah kalimat. Nah, jadi to be itu apa ya? Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan to be? Nah, kemarin Ustazah sudah memberikan informasi mengenai pronoun atau kata ganti subjek.
kata ganti baik untuk orang maupun benda. Nah, subjek itu dalam pronoun ada apa saja? Oke, kita sama-sama sebutkan kembali ya. Ustazah akan mengingatkan teman-teman kembali. Pronoun terdiri dari I, you, we, they, she, he, dan it. Ada 7 kata ganti. Nah, sekarang subjek atau pronoun tadi dihubungkan dengan to be untuk dia berdampingan dengan kata benda, kata sifat maupun kata keterangan, baik waktu, tempat maupun kondisi. Nah, to be, macam-macam to be diantaranya di sini. Kita sama-sama lihat tabelnya. Ya, to be terdiri dari am, are, dan is. Itu untuk keterangan waktu yang sedang berlangsung. Kalau to be untuk keterangan waktu dalam penggunaan kalimat di masa lampau atau kegiatan yang sudah pernah dilakukan, to be-nya ada was dan were. Coba Ustazah akan mengajak teman-teman mengulang kosakatanya. To be di present atau present itu keterangan waktu yang sedang dilakukan, yaitu am, are, dan is. Kalau di waktu lampau atau past ada was dan were. Dalam penggunaan to be tentu ada prosedurnya, ada aturannya. Kata am, a dan am itu hanya untuk pronoun I. Jadi kalimatnya I am. Nah, sekarang to be are. Kata are, pronounnya dia berdampingan dengan you. Atau kita baca jadi you are. Lalu dia berdampingan dengan we. We are. Dan terakhir dengan they. They are. Selanjutnya yang terakhir ada to be is. Is berdampingan dengan pronoun she. Kita baca, hubungkan she is lalu dengan kata he. He is. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana dengan to be yang past atau untuk kegiatan masa lampau atau yang sudah terjadi? Ada was dan were. Misalkan kita mau buat kegiatan di masa lampau dalam kalimat. Jadi I was, she was, he was, it was. Ada 4 pronoun. I, lalu she, he, it. Itu menggunakan to be was ketika kita mau gunakan past, lampau. Kalau they, we, dan you itu menggunakan were. They were, you were, dan terakhir we were. Nah, itu teman-teman kosakata to be. Nah, sekarang Ustazah mau ajak teman-teman praktek atau kita sama-sama mencoba menyusun kalimat menggunakan to be. Ustazah ulangi lagi, to be adalah kata bantu yang menghubungkan subjek dengan apa? Kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. Masih ingat kata benda itu dalam bahasa Inggris disebut apa? Ya, kata benda dalam bahasa Inggris namanya noun. Noun. Kalau kata sifat dalam bahasa Inggris adjective. Adjective. Dan terakhir kata keterangan dalam bahasa Inggris namanya adverb. Adverb. Yuk kita sama-sama buat kalimat ya. Kita akan sama-sama menyusun sebuah kalimat dengan prosedur penggunaan to be yang menghubungkan antara subjek, to be, dan noun, kata benda. Apa saja ya yang termasuk kata benda dalam bahasa Inggris? Nah, kata benda itu diantaranya ada profesi. Profesi merupakan kata benda. Lalu ada benda-benda di sekitar kita seperti alat transportasi, alat-alat yang berada di rumah kita, itu adalah termasuk dengan kata benda. Nah, oke, contoh yang pertama Ustazah akan bacakan. Jadi teman-teman kita bacakan sama-sama ya. Yang pertama, they are football players. They are football players.
They adalah subjek. Subjek yang to be-nya atau pasangan to be-nya adalah are. Betul. They are football player. Football player adalah kata benda karena di situ ada profesi. Kita artikan mereka adalah pemain sepak bola. Contoh yang kedua, I am a teacher. I am a teacher. I subjek atau pronoun yang to be-nya adalah am. I am a teacher adalah profesi atau kata benda. Nah, di situ sama aturannya subjek, to be, dan kata benda. Kita artikan I am a teacher artinya saya adalah seorang guru. Oke, contoh yang terakhir. Nah, di situ kita baca sama-sama. Apa? It is a new car. It is a new car. It adalah kata ganti untuk benda. It is a new car. Nah, it ini dimaksudkan untuk new car atau mobil baru. Kita sama-sama artikan. It is. Ini adalah a new car, sebuah mobil baru. Alhamdulillah. Contoh yang pertama dengan aturan susunan kalimat subjek, to be, noun. Ustazah sudah berikan 3 contohnya. Oke, selanjutnya yang kedua, kita akan menghubungkan subjek dengan adjektif. Oke, ini dia aturannya. Subjek, to be, lalu adjektif. Adjektif adalah kata sifat. Sifat manusia ada yang apa saja? Ada yang baik, misalkan ada yang pintar, ada yang rajin, ada yang tampan, cantik, itu kata sifat. Lalu ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang berkulit putih, berkulit sawo matang, dan lain sebagainya. Adapun sifat pada benda, misalkan dia berwarna merah, bertekstur halus, nah itu semua termasuk dengan kategori adjektif atau kata sifat. Nah, Ustazah akan berikan contohnya, yaitu 3 kalimat. Kita sama-sama lihat, kita sama-sama baca ya. Contoh yang pertama, they are apa? They are diligent. Nah, they are diligent student. They are diligent student. Di situ ada subjeknya they, to be-nya ada are, lalu adjektifnya diligent student. Diligent adalah kata adjektif atau kata sifat. Kita sama-sama artikan they are diligent student artinya mereka adalah siswa yang rajin. Contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Ya, she is smart girl. She is smart girl. Subjeknya she, to be-nya is, lalu kata sifatnya atau adjektifnya adalah smart girl. Jadi dia perempuan adalah gadis yang pintar. She. Oke. Lanjut ke contoh yang ketiga. Kita lihat, sama-sama baca. Apa? He is a handsome boy. He is a handsome boy. Dia adalah pria yang tampan. Alhamdulillah, itu adalah 3 contoh kalimat bagaimana menghubungkan subjek, to be dengan adjektif. Yang terakhir adalah subjek, to be, dan adverb. Akan muncul informasinya. Adverb. Adverb adalah kata keterangan. Kata keterangan diantaranya atau kategorinya ada kata untuk nama tempat, suasana, maupun keterangan waktu. Nah, hari ini Ustazah mau berikan contohnya mengenai keterangan tempat. Oke, kita sama-sama baca. Oke, apa? Oke, kita sama-sama baca contohnya. Yang pertama, she is at the park. She is at the park. Subjeknya adalah she. To be-nya is. At the park adalah adverb, keterangan untuk tempat. Yang kedua, he is
at the hospital. He is at the hospital. He subjeknya dan to be-nya adalah is. Lalu keterangan tempatnya atau adverb adalah hospital. Dan yang ketiga, contohnya, they are at the cinema. They are at the cinema. Mana subjeknya? Oke, subjeknya they. Dan to be-nya adalah are. Lalu keterangan tempatnya atau adverb-nya adalah cinema, at the cinema. Alhamdulillah, Ustazah senang sekali informasi mengenai to be atau materi mengenai to be sudah Ustazah sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Insya Allah, ketika teman-teman tidak paham satu kali menonton videonya, boleh berulang-ulang agar pemahamannya lebih baik lagi. Nah, untuk proyek, Ustazah mau sampaikan proyeknya. Kita sama-sama berlatih ya, agar materi yang Ustazah sampaikan ini bisa teman-teman pahami dengan baik. Itu dengan cara bukan dilihat saja videonya, tapi dengan cara dikerjakan proyeknya sebagai latihan kita menerima informasi yang sudah disampaikan. Proyeknya adalah teman-teman, Ustazah harap bisa mengerjakannya secara mandiri. Bisa gunakan kamus. Teman-teman buat minimal 15 kalimat, membuat kalimat sederhana dengan menggunakan kosakata to be. Boleh memilih atau mencampurnya. Tadi ada 3 dalam penggunaan to be, bisa aturannya subjek, to be, lalu dipasangkan dengan noun, ataupun boleh juga subjek, to be, dan adjective, atau boleh menggunakan subjek, to be, dan adverb. Ustazah serahkan ke teman-teman pilihannya. Jadi Ustazah harap teman-teman bisa mengerjakan proyeknya dengan baik ya. Oke. Alhamdulillah, Ustazah akan menutup informasi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan permohonan maaf jika ada kesalahan kata yang Ustazah ucapkan. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan kegiatan teman-teman di rumah hari ini. Kita sama-sama tutup ya kegiatannya dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah. Sampai bertemu lagi teman-teman. Terima kasih.